Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi, berjumpa lagi gitu. Ini betapa nikmat yang sangat luar biasa yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi nikmat hidup. Ini sangat luar biasa. Dan mari kita gunakan nikmat hidup ini untuk bersyukur kepada Allah dengan cara beribadah kepada Allah. Teman-teman, pada bulan Ramadan kita renungkan, kita hayati betapa sayangnya Allah kepada siapa? Kepada orang-orang yang menjalankan amalan-amalan di bulan Ramadan itu. Kenapa tidak? Lihat saja teman-teman, amalan-amalan yang dilakukan pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menyimpan di sana pengampunan kepada siapa saja yang menjalankan amalan-amalan pada bulan suci Ramadan. Nah teman-teman, betapa ruginya gitu kita kalau misalkan kita tidak bisa menggunakan waktu Ramadan ini dengan sebaik mungkin gitu. Kita kan tahu gitu, bahwasanya kita itu manusia biasa yang tak luput dari dosa gitu. Makanya kita sangat memerlukan sekali pengampunan yang diberikan oleh Allah gitu. Nah diantaranya ini dalam waktu Ramadan ini gitu, mari kita gunakan waktu ini dengan sebaik mungkin, dengan cara menjalankan amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasul. Jangan sampai kita melakukan amalan-amalan sesuai dengan persepsi kita sendiri, sesuai dengan apa yang kita kehendaki sendiri. Karena di dalam hadis juga dikatakan, kalau kita melakukan amalan-amalan yang mungkin amalan itu tidak ada contoh dari Rasul, maka amalan yang kita lakukan itu tertolak teman-teman. Nah teman-teman, alangkah ruginya kita kalau misalkan kita menyia-nyiakan bulan Ramadan ini tanpa adanya pengamalan-pengamalan yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Nah teman-teman, coba kita pikirkan kembali, kita renungkan kembali amalan-amalan apa yang telah kita lakukan. Apakah amalan itu ada contohnya dari Rasul atau enggak gitu. Dan apakah amalan yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini bisa membantu kita untuk menghapuskan dosa-dosa kita kepada Allah atau enggak gitu. Dan apakah amalan ini bisa menghapuskan dosa-dosa kita teman-teman. Sebagaimana di dalam hadis dikatakan bahwasanya man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma Ramadan teman-teman, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan adanya keimanan, wahtisaban dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka insyaallah teman-teman, dosa yang telah kita lakukan di masa lalu akan Allah ampuni teman-teman. Gimana kalau misalkan kita bisa menggunakan waktu Ramadan ini dengan sebaik mungkin? Itu hadiah yang dikasih oleh Allah gitu. Paling utama kebahagiaan yang didapatkan oleh orang yang saum itu adalah mendapat ketika bertemu sama Allah gitu. Dan di hadis juga dikatakan bahwasanya orang yang berpuasa itu akan mendapatkan pintu khusus gitu. Namanya itu adalah Ar-Rayyan gitu. Nah teman-teman, di dalam Ramadan kan ada namanya Qiyamul Ramadan gitu. Kalau misalkan kita tahu Qiyamul Ramadan itu adalah sholat tarawih gitu. Nah di dalam sholat tarawih itu di dalamnya juga terdapat pengampunan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang melakukan sholat tarawih itu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qoma Ramadan, barang siapa yang mendirikan Qiyamul Ramadan atau sering dikenal dengan tarawih, imanan wahtisaban, dengan iman dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa lalu akan diampuni teman-teman. Nah teman-teman, selain itu di bulan Ramadan kan apalagi sekarang gitu lagi 10 malam terakhir gitu, ada yang namanya Lailatul Qadar. Nah di dalam hadis dikatakan bahwasannya barang siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar dengan cara sholat, maka akan diampuni dosanya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda teman-teman, man qoma Lailatul Qadar imanan
wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan melaksanakan sholat maka dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosa yang telah kita lakukan itu pada masa lalu akan diampuni, teman-teman. Nah, bagaimana kita tidak tergiur dengan tawaran yang diberikan oleh Allah, teman-teman? Apalagi kan di malam Lailatul Qadar itu dikatakan bahwasanya barang siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar maka akan diampuni dosanya gitu. Akan diampuni segala kesalahannya selama 83 tahun kita beribadah. Tapi teman-teman, umumnya kan umur dari umat Rasulullah itu adalah 63 ke atas sampai 65-an lah. Nah, kita diampuni dosa kita, pahala kita ketika kita mendapatkan pahala Qiyamul Ramadan, pahala ketika mendirikan malam Lailatul Qadar yaitu selama 83 tahun. Coba teman-teman, kita belum tentu kita bisa hidup selama 83 tahun. Bisa jadi ya umur 23, umur 30, malahan yang baru ke dunia juga bisa mati, teman-teman. Nah, teman-teman, mari kita gunakan itu waktu Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Kita tidak menjamin bahwasanya kita akan menjumpai bulan Ramadan itu lagi. Makanya mari kita gunakan dengan sebaik mungkin. Jangan sampai Ramadan itu berlewat begitu saja seperti angin lah, tidak ada bekasnya gitu berlewati. Nah, teman-teman, jadikan Ramadan ini tahun sekarang itu berbekas kepada diri kita gitu. Di dalam hadis kan dikatakan di sebagian riwayat bahwasanya diterimanya ibadah saum kita, ibadah puasa kita itu ketika udah beres bulan Ramadan, apakah ada perubahan atau enggaknya gitu. Nah, untuk mencapai perubahan, mari kita gunakan dengan semaksimal mungkin untuk mendidik diri kita pada bulan Ramadan ini dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Begitu, teman-teman. Ya, teman-teman, yang terakhir, ketika kita ingin melakukan amalan-amalan dan amalan-amalan itu pengen menjadi penghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Nah, ada syaratnya, teman-teman. Yang pertama, imanan. Itu kita harus yakin, kita harus beriman bahwasannya apa yang telah kita lakukan, amalan-amalan yang kita lakukan itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Tapi dengan satu syarat, amalan yang kita lakukan itu adalah contoh dari Rasul. Dan yang kedua syaratnya yaitu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita melakukan amalan-amalan, kita tadarus dari pagi sampai sore, itu niatnya tidak karena alasan ya ria, alasan pengen dilihat oleh calon mertua, pengen dilihat oleh orang lain, pengen dilihat oleh perempuan yang kita sukai. Itu niatnya salah, teman-teman. Kan sesuai hadis kan, setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita dapat itu tergantung niat kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau misalkan niat kita innamal a'malu binniyat, niat kita mangkanat hijratuhu ilallahi wa rasuli, niat kita karena pengen hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka yang didapat apa? Hijratuhu ilallah wa rasuli, yang didapat Allah dan Rasulnya. Tapi kalau misalkan kita hijrahnya karena dunia, karena perempuan, maka yang akan didapat dunia sama perempuan, sesuai dengan niat kita, teman-teman. Makanya dari itu, perbarui niat, kuatkan iman kita bahwasanya amalan yang kita lakukan ini sesuai dengan contoh dan bisa menghapuskan dosa-dosa kita di masa lalu. Semoga bermanfaat, teman-teman. Kalau misalkan ada masukan, ditunggu sangat. Jangan sungkan untuk mengkritik, untuk saling berbagi. Karena setiap manusia itu pasti tidak luput dari dosa, tidak luput dari salah. Dan setiap manusia itu tidak bisa hidup secara sendiri, membutuhkan orang lain untuk membantu di dalam kehidupannya, membantu di dalam kebaikan, apalagi membantu untuk diri ini menjadi lebih baik lagi. Karena kalau misalkan tidak ada nasihat dari orang lain, tidak ada kritik dari orang lain, maka
stay aja di sana gitu, kehidupan kita tidak akan maju, tidak akan berkembang. Makanya ditunggu sekali teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.